Halo Sagazen, welcome back to Sagatop. Nah, bertemu lagi di acara podcast yang spektakuler abis bersama saya Kevin Arkandia Putra dan saya Naila Fika Hairunisa. Seneng banget bisa nemenin kalian lagi di episode kali ini karena kita kedatangan tamu yang gak kalah spektakuler loh Kevin. Yang spektakuler banget dong Nay. Betul banget Nay. Nah, kamu ngerasa gak sih kalau beberapa hari ini tuh ada banyak kasus rokok di sekolahan. Betul. Di sekolah di Indonesia gitu. Nah, ngomongin soal rokok, mungkin banyak yang berpikir, masih muda, ngapain sih mikirin kesehatan? Padahal Nay, kebiasaan merokok sejak usia remaja ini bisa memberikan dampak yang serius bagi paru-paru, bahkan meningkatkan resiko terkena PPOK di masa depan. Bener banget Kevin. Nah, spesialnya di episode kali ini kita akan bahas bahaya PPOK akibat rokok sejak usia muda dan gimana sih peran teman sebaya itu dalam membangun kesadaran remaja bebas rokok. Kita juga akan ngobrol gimana sih lingkungan pertemanan yang bisa menjadi kunci nih untuk menciptakan gaya hidup sehat tanpa adanya rokok. Dan tentunya kita nggak akan sendirian karena hari ini sudah hadir dua narasumber dari SMA Negeri 3 Semarang yang spektakuler, yaitu ada Kak. Halo, Sagazen, nama aku Syafira. Halo Sagazen, nama aku Faiza. Dan kita dari Lunga Mengi. Ya, keren banget kakak-kakaknya ini. Dan kalian tahu nggak sih Sagazen, kakak-kakaknya merupakan peserta Social Campaign AMSA Youth Project 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Siapa sih yang nggak kenal UGM itu, ya kan Kevin UGM ya? kenal dong, semuanya tahu itu. Semuanya tahu pastinya. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai ngobrol sama mereka. Oke. Kak Syafira dan Kak Faiza nih, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, kita penasaran banget, kira-kira apa sih yang membuat kakak-kakak ini tertarik untuk mengangkat isu bahaya PPOK pada remaja seusia kita-kita ini dan digunakan untuk di ajang perlombaan AMSA Youth Project ini? Nah, kenapa sih kita milih subtemanya adalah PPOK? Karena berdasarkan data dari WHO yang terbaru itu, PPOK merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Dan di Indonesia itu sendiri, PPOK itu penyintasnya kurang lebih sebanyak 3,7% atau 9 juta orang. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, sejauh ini belum ada komunitas yang menaungi para penyintas PPOK. Nah, dari sini kan mungkin kita bisa lihat ya bahwa masih banyak nih sepertinya dari masyarakat Indonesia yang kurang aware dengan adanya penyakit PPOK. Karena mungkin PPOK itu sendiri kan kita agak jarang dengar ya, yang mungkin kita lebih sering dengar tuh penyakit bronkitis mungkin atau kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Iya kan? Itu juga banyak itu. Kalau beberapa penyakit paru-paru yang lainnya itu sudah banyak yang ada komunitasnya atau yayasannya, namun PPOK itu sendiri belum ada. Padahal PPOK itu kan juga penyakit yang serius berdasarkan data yang aku udah belum ada berarti sebelumnya? Belum ada. Di Indonesia itu sendiri belum ada. Pertama nih. Nah, karena adanya kesenjangan itu ya, karena PPOK itu bahaya banget dan juga angka kematiannya udah tinggi namun banyak yang kurang aware, maka dari itu kami memilih subtema ini. Nah, perlu kita ketahui juga ya teman-teman bahwa PPOK itu merupakan penyakit yang nggak bisa sembuh total. Jadi kalau kita udah terkena penyakit PPOK, kita akan terus mengalami PPOK. Jadi PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Jadi kalau kita kena penyakit PPOK, paru-paru kita tuh bisa dibilang akan berubah bentuknya, salurannya akan menyempit. Nah, karena menyempit ini, itu akan muncul gejala yang sangat sering dialami oleh penyintas PPOK itu adalah nafasnya berbunyi atau wheezing. Atau kalau orang Jawa ya kayaknya sebutnya itu mengi gitu. Mengi gitu. Nah, itu Kak, menarik banget nih Kak. Tadi kan sempat disinggung soal dampak jangka panjangnya nih. Nah, selama ini tuh PPOK itu identik dengan penyakit yang dialami oleh orang tua. Kenapa sih kebiasaan merokok sejak remaja justru bisa menjadi bom waktu yang menyebabkan PPOK di masa depan? Oke, jadi kalau misalnya PPOK sendiri ini tuh kan masalahnya di organ paru-paru ya. Jadi ya biasanya kalau misalnya paru-paru manusia itu
umur 18 sampai 25 tahun itu masih masa pertumbuhan. Jadinya kalau misalnya kita udah terkena atau terpapar asap rokok sedini itu pada umur sekitar rentang 18 sampai 25 tahun, itu tentunya akan berpengaruh pada masa depan kita ya. Jadinya pertumbuhan paru-parunya kita akan terhambat. Karena tadi antara kebiasaan merokok atau menjadi perokok pasif. Jadi sama aja sebenarnya antara perokok aktif atau perokok pasif itu sama-sama resikonya itu sama-sama bahaya jadinya. Jadi tidak ada yang lebih baik begitu. Makanya kita harus menjaga satu sama lain tadi ya. Itu salah satu misi kami juga sebagai tim Lungamengi. Dan untuk sebagai bom waktu juga itu benar banget kalau misalnya orang yang udah terpapar asap rokok pada usia yang sangat muda juga otomatis akan terkena dampaknya, yaitu PPOK-nya sendiri, atau merasa gejala-gejala PPOK tuh mulai muncul kayak tadi yang Syafira bilang mengi ya, mulai ada mulai batuk. Yang pertama juga mulai batuk, dan batuknya tuh berdahak atau tidak berdahak itu juga lumayan sering begitu. Dan ada wheezing tadi juga, ada mengi, dan semakin awal atau semakin dini terkena terkena asap rokok itu juga otomatis akan semakin mudah juga kita kena PPOK. Jadi bener banget. Nah, izin menambahkan juga ya, jadi kenapa disebut bom waktu itu karena penyakit PPOK itu terjadi karena adanya akumulasi dari zat-zat iritan yang dapat merusak paru-paru kita. Dan jadi kalau kita merokok terus nih, di rokok dan vape itu kan banyak mengandung zat iritan. Nah, kalau kita merokok terus, melakukan vape terus, nanti zat iritannya itu akan menumpuk di saluran paru-paru kita dan nantinya akan membuat peradangan. Nah, dari peradangan pada saluran paru-paru kita itu nanti akan muncul yang namanya jaringan parut atau fibrosis. Nah, itulah yang membuat saluran pernapasan di paru-paru kita itu semakin menyempit. Tuh. Begitu. Lalu kan tadi juga di-mention kalau misalnya usia muda itu lagi pengen-pengennya ya coba-coba gitu Kak. Nah, tapi kan banyak banget nih anak muda zaman sekarang yang menganggap kalau rokok ataupun vape itu tuh sebagai sekedar tren aja, atau bisa aja tuh kadang vape dianggap lebih aman ya Kak daripada rokok. Nah, menurut Kakak seberapa besar sih pengaruh persepsi yang keliru ini itu bisa mempercepat kerusakan paru-paru pada remaja seusia kita? Itu sih salah banget ya, maupun rokok maupun vape itu sama-sama berbahaya karena keduanya itu mengandung zat adiktif. Nah, zat adiktif itu kan zat yang membuat kita kecanduan, dan kalau kita udah kecanduan, kalau kita melakukan terus-menerus itu akan merusak paru-paru kita. Nah, kalau banyak generasi muda yang berpikiran seperti itu, tentunya itu sangat tidak baik. Karena bisa aja orang ini tuh ngajak temen-temennya yang lain untuk ikutan rokok. Bisa ngajak-ngajak gitu ya. FOMO atau gitu. FOMO itu bener banget ya. Boleh. Kita sebagai Gen Z kan suka FOMO. Kan itu salah banget. Nah, apalagi kalau FOMO-nya itu dengan hal-hal yang nggak baik. Nah, itu merupakan salah satu tujuan kami ya untuk mendirikan Lungamengi ini, supaya mengajak teman-teman sebaya kita untuk lebih aware tentang kesehatan paru-paru dan bahaya merokok atau zat adiktif lainnya. Nah, benar banget tuh Kak, karena remaja itu kan FOMO gitu ya. Suka ikut-ikutan, apa aja yang penting ikut. Ya kalau baik sih nggak apa-apa ya, kalau buruk iya, banyak hal negatifnya masalahnya. Iya. Kalau rokok nih nggak ada hal positif. Nggak ada positifnya, nggak ada positifnya sama sekali. Itu 1% sama 99% ya, apalagi kalau kita jangka panjang udah kecanduan itu bahaya banget. Nah Kak, kalau ngomongin remaja, rasanya tuh nggak bisa lepas dari lingkungan pertemanan kan. Kita sama bestie-bestie kita gitu. Nah, menurut kakak-kakak, kenapa sih peer pressure atau pengaruh teman sebaya itu begitu sangat kuat sehingga membuat banyak remaja akhirnya tuh FOMO untuk merokok? Kenapa tuh Kak? Jadi ini sebenarnya ya tadi ya tergantung circle atau pertemanannya kita gitu. Kalau misalnya pertemanannya kita baik ya kita harusnya bisa mengikuti mereka gitu. Tapi kalau misalnya pertemanannya kayak ada salah satu atau bukan salah satu, mungkin biasanya mayoritas dari antara lingkungan pertemanan itu mungkin kayak ngajak coba dong ini lagi tren tahu misalnya. Kalau misalnya lagi tren gitu, itu kita harus berani menolak atau katakan tidak kepada rokok. Katakan tidak. Say no. Say no to rokok. No ya. Jangan FOMO. Kalau misalnya halnya itu seperti rokok itu jangan FOMO gitu.
yaitu perannya circle atau pertemanannya kita tuh sangat besar karena kalau misal, tapi justru ini sebenarnya kita bisa mengambil advantage atau manfaat dari itu. Kalau misalnya hanya di circle itu atau di pertemanan itu hanya kita yang mungkin tidak mau mengikuti flow-nya atau mengikuti alurnya mereka gitu. Misalnya mereka pengennya ngerokok terus kita bisa menjadi agen atau bisa mengajak mereka kayak ngerokok kayak gitu tuh sebenarnya nggak baik tahu. Terus mungkin kalian kalau misalnya punya grup chat atau apa, kalian bisa share ke mereka kayak ini bahayanya rokok ini, itu kan bisa gitu. Jadi bisa kita mengurangi gitu ya. Iya, jadi kita bisa jadi agen perubahan justru di lingkungan pertemanan kita. Jadi mulai dari yang kecil dulu, mulai dari lingkungan pertemanan, terus nanti mungkin bisa teman-teman kita bisa nyebarin ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi bisa membuat lingkungan yang lebih positif. Sebarin akhirnya semuanya nggak ngerokok. Nah, kalau yang tadi dibahas Kevin itu kan dari sisi negatifnya nih Kak, teman-temannya tuh bakal gimana. Nah, kalau kita lihat dari sisi solusinya nih, tadi Kakak kan bilang kita bisa menjadi agen perubahannya. Namun biasanya anak muda zaman sekarang tuh kalau misal ada satu anak yang bersikap baik nih, kesannya tuh kayak menggurui gitu kan Kak. Nah, gimana sih menurut Kakak tuh cara mengubah peer pressure ini ke jadi peer support biar sesama teman itu bisa saling mendukung nih untuk jangan rokok gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Makanya itu merupakan salah satu tantangan ya bagi Lunga-Mengi ini, karena biasanya kalau ada orang yang dianggap berbeda atau mengajak hal yang baik itu malah dianggap apaan sih kamu kok so asik banget gitu kan, kayak kayak dianggap superior padahal tujuannya kan baik. Nah, maka dari itu sebagai kita para generasi muda itu perlu lebih banyak literasi ya, karena kalau kita tahu banyak informasi, contohnya nih kalau kita tahu betul bahwa merokok maupun vape itu merusak kita dan dalam jangka waktu panjang itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita, tentunya akan lebih banyak orang yang mundur gitu untuk niatan mau merokok. Apalagi generasi muda yang kita tuh masih ingin eksplor banyak hal di lingkungan yang kurang baik, di lingkungan yang banyak merokoknya, kita kan ingin ikut-ikutan juga atau bisa juga kayak terjerumus gitu kan. Nah, dari situ makanya kita harus bisa membatasi dan memberikan edukasi yang cukup dari diri kita sendiri. Nah, dari situ sebagai yang disebutkan oleh Faiza juga, dari kita udah tahu nih banyak informasi, kita bisa nyebarin itu ke teman-teman kita gitu. Jadi bisa jadi peer support. Oke. Nah, selain membuat kampanye sosial, kakak-kakak nih pasti kan juga kita sebagai Gensi punya akun sosmed atau Instagram kan. Namanya kalau nggak salah Lunga-Mengi ya. Iya, Lunga-Mengi. Namanya nih unik banget. Terus jarang dipakai gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih kenapa memilih nama tersebut dan apa sih makna atau pesan yang ingin disampaikan lewat nama itu? Kalau misalnya dari kami sebenarnya Lunga-Mengi itu ada dua arti. Jadi kalau misalnya yang pertama itu lunga, atau kalau dalam bahasa Jawa maksud kami itu artinya pergi gitu. Lungo maksudnya. Terus kalau misalnya mengi itu salah satu gejala yang tadi Syafira sudah sempat singgung, itu salah satu gejala PPOK yang akan dirasakan oleh orang yang akan PPOK itu adalah mengi atau wheezing tadi. Jadi ada suara ngik atau suara ngik pada paru-paru kita kalau misalnya lagi nafas. Jadi nafasnya kita pendek dan ada suara ngik tadi. Terus kalau misalnya arti yang kedua itu adalah lang atau lung atau dalam bahasa Inggris itu artinya paru-paru, dan a itu dalam bahasa Yunani yang artinya tidak, dan mengi tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu gejalanya PPOK tadi atau wheezing tadi, suara ngik pada paru-paru kita. Menarik banget ya. Ada banyak bahasanya ya, Nay. Ada Spanyol. Spanyol. Bahasa Inggris. Yunani. Jawa. Spanyol. Mungkin bisa dibuat arti Piala Dunia ya, Spanyol ya. Spanyol. Nanti kita cari. Siapa tahu ada. Nah, kalau kita bicara soal kampanyenya sendiri, Kak, tentu kan Kakak ini punya akun sosmed nih yang akan digunakan untuk memberikan edukasi lah ke masyarakat luar. Kira-kira tuh Kakak udah merencanakan apa aja sih, kayak kegiatan atau mungkin konten nih yang akan dipublikasikan ke akun sosial media yang Kakak punya?
Tentunya kami udah rencanain banyak program ya. Salah satunya mungkin ada yang namanya Mengitari Nusantara. Mengitari Nusantara. Iya. Apa Mengitari itu? Nusantara tuh ada kata menginya kan. Itu kita iya. ambil dari Oh, nama iya. campaign kita. Baru tahu aku. Mengitari Baru tahu. Nusantara. Iya. Nah, Mengitari Nusantara itu merupakan program kami yang mengajak teman-teman sebaya kisaran umur SMA seperti kita ini untuk mendukung campaign Lunga Mengi dan juga memberikan support kepada para penyintas PPOK gitu. Terus juga ada yang namanya selain Mengitari Nusantara, kita juga ada lebih jauh lagi nih. Jauhnya kemana tuh? Jauhnya Kemana tuh? Ke Spanyol. Spanyol Ada deh. lagi yang namanya Mengitari Dunia. Mengitari dunia. Di Mengitari Dunia ini sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya seperti Sama. Mengitari Nusantara, di mana kami tuh mengajak teman-teman sebaya kami yang dari luar negeri untuk mendukung campaign Lunga Mengi dan juga memberikan dukungan kepada para penyintas PPOK di seluruh dunia. Nah, selain itu di program Mengitari Nusantara ini kami juga bekerja sama dengan salah satu penyintas PPOK yang berasal dari Australia. Nah, dia itu bernama Russell. Nah, Russell ini walaupun dia sebagai penyintas PPOK, dia itu nggak menyerah gitu aja. Itu nggak menghalangi dia untuk berkegiatan lebih. Bahkan Russell ini merupakan atlet maraton. Atlet maraton. Maraton. Wah, maraton tuh kan larinya tuh lama gitu ya. Dan cepet pasti. Dan cepet. Nah, selain program-program itu, kami juga ada yang namanya Lunga Inspire. Nah, jadi Lunga Inspire ini kami memberikan materi atau sosialisasi kepada masyarakat luas. Nanti kami datang ke sekolah-sekolah mengenai bahaya merokok. Dan di sini kami juga bekerja sama dengan Duta Genre. Salah satu Duta Genre. Tadi yang Mengitari Dunia udah sampai mana Mana aja aja, Kak? negaranya? Banyak nih pasti nih. Kalau dari Mengitari Dunia ini, kami sudah dapat dukungan dari teman kami yang berasal dari Singapura, Filipina, dan Jerman. Spanyol? Enggak ya. Mungkin bisa ya, Kak? Mungkin bisa. Next time ditambah, Kak, Spanyol. Kalau yang Nusantara, kota-kota mana aja nih? Nusantara kami ada dari SMA Taruna Nusantara, terus ada dari Cirebon juga ada. Iya, dari Cirebon. Balikpapan gitu. Bapan. Banyak memang tujuannya untuk menyatukan nih Iya. seluruh remaja kayak kita untuk lebih aware ya sama rokok. Nah, kalau misalnya nanti kan semakin banyak orang yang melihat akun Lunga Mengi ini, harapan terbesar kakak ini apa sih khususnya di siswa-siswa atau teman-teman kita di SMA Negeri 3 Semarang dan juga remaja yang mungkin masih belum mengenal apa itu PPOK. Ya, jadi kalau misalnya target audiensnya kita itu sebenarnya semua umur ya, jadi bisa jadi anak kecil misalnya. Itu bisa tahu, jadi kayak maksudnya dia bisa tahu misalnya kalau misalnya ada di lingkungannya dia kalau misalnya ada yang merokok, jadi kayak kak katanya kakak Lunga Mengi waktu itu aku pernah lihat. Nggak boleh ya kakak, jangan. Nanti bisa PPOK gitu kalau misalnya anak kecil. Terus kalau misalnya remaja kayak kita juga bisa banget kan ngelihat akun-akun Instagram seperti itu yang sudah ada dari kami itu. Kemudian kalau misalnya dari orang dewasa juga bisa banget, jadi target audiensnya kami itu dari semua lapisan masyarakat juga bisa sebenarnya. Dan harapan kami itu agar masyarakat yang sebelumnya mungkin awam atau belum tahu sama sekali mengenai PPOK jadi tahu, dan orang yang sudah tahu menjadi lebih tahu harapannya dengan semua rangkaian kegiatan yang sudah kami rancang itu seperti itu. Dan menurut aku tuh keren banget ya Kak dengan caranya pakai sosial media, apalagi zaman sekarang kan memang marak-maraknya. Iya, Jadi betul. otomatis informasinya tuh bakal cepet banget nih Iya, tersampaikan ke satu sama lain. Tapi dalam melaksanakan kampanye ini kan pasti ada tantangannya ya Kak, Iya. nggak mungkin semudah itu. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang Kakak alamin dan gimana cara Kakak itu untuk mengatasi tantangan itu biar kampanyenya tuh selalu berjalan lah sesuai dengan keinginan Kakak-kakak? Nah, tadi sempat disinggung juga sebenarnya tantangan kami itu adalah cara mengubah dari peer pressure menjadi peer support. Gimana campaign kami ini bukan terkesan menggurui satu sama lain, tapi kami tuh berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman di lingkungan sekitar kita atau lebih jauh untuk menghindari rokok agar sebagai langkah untuk menghindari Preventif, penyakit ya. PPOK atau langkah preventifnya gitu. Nah, cara kami mengatasinya tentunya dengan beberapa program yang udah kami sampaikan tadi ya. Kami tuh ingin membuat program yang
bersifatnya tidak hanya edukatif tapi juga kolaboratif. Nah, di sini kami ada juga salah satu komunitas yang akan kami bentuk bernama Kancalunga. Nah, jadi Kancalunga ini itu tidak hanya sebagai audiens ya dari adanya setiap sosialisasi di Lungamengi. Namun bagi para volunteer Kancalunga itu bisa ikut ke kegiatan volunteer kami langsung kepada para penyintas PPOK. Gitu. Nah Kak, saya ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih pesan utama atau closing statement dari kakak-kakak yang ingin disampaikan kepada seluruh remaja Indonesia agar bisa memilih hidup sehat dan bebas rokok demi masa depan yang lebih baik? Oke, jadi kata-kata hari ini. Kata-katanya Kak. Jadi kalau misalnya mulai ngerokok itu gampang banget, sangat gampang seperti aku tadi yang udah bilang ya. Tapi kalau misalnya paru-paru kita udah kena atau udah sakit itu bakal susah baliknya atau bahkan nggak bisa balik seperti semula karena tadi kan PPOK itu tidak bisa kembali seperti semula atau irreversible tadi ya. Dan sifatnya juga progresif ternyata si PPOK ini gitu. Wah Kak, nggak kerasa ya obrolan kita ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Faiza dan Kak Safira atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Betul, dan semoga setelah para Sagazen ini mendengarkan episode kali ini, kita semua semakin sadar ya bahwa rokok itu sangat berbahaya dan kita harus stop nih mulai hari ini nih, kayak nggak boleh nih sama rokok. Detik ini juga Betul, ya, detik ini juga. kalian semua harus Stop rokok. Stop ya. Say no. Katakan tidak. Rokok. Say no. Dan kita bisa jadi teman yang saling mendukung lah ya untuk hidup tanpa rokok itu gimana gitu. Nah, juga jangan lupa untuk para Sagazen untuk mendukung kampanye mereka dengan mengikuti Instagram Lungamengi supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak seputar PPOK, bahaya rokok, dan edukasi kesehatan lainnya. Nah, sebelum mengakhiri podcast hari ini biar masih semangat ya walaupun udah di akhir nih, kita mau ngajarin kakaknya jargon nih Kak. Kita punya Gimana jargon. tuh? Kita punya jargon. Gimana tuh? Nah, jadi nanti kalau aku bilang sebagai media center, kakaknya bisa jawab Beyond Spektakuler. Sagazen jangan lupa untuk ikutan juga ya. Oke, langsung aja ya. Semoga Media Center Beyond Spektakuler. Wah, keren banget nih jargonnya SMC ya. Kalau dari kita, kalau dari kakak-kakak apakah punya jargon juga? Kita mau Pastinya punya dong. Gak kalah Apa keren itu? pastinya. Contohin dong Kak, gimana? Nah, jadi jargon kita tuh kayak ada gerakannya juga Ada kayak gerakannya. SMC. Jadi gini, bersama Lungamengi, quit the habit, breathe the spirit. Gitu. Oke. Kita coba ya Kevin ya. Iya. Boleh. Boleh Ya, ya. Coba 1, 2, 3. Bersama Lungamengi, quit the habit, breathe the spirit. Wow, bagus banget kan. Nah, kalian mau tahu nggak nih artinya tuh? Artinya apa tuh, dari Kak? slogan kami. Apa tuh, Fai? Kalau misalnya quit the habit itu sendiri kan berarti quit, kita harus keluar dari Keluar, habit. Apa sih betul. habitnya Keluar. maksudnya tadi kan kita udah Kebiasaan ya, yang buruk. kebiasaan buruk, buruknya itu maksudnya merokok tadi, kita harus meninggalkan kebiasaan itu. Terus kalau misalnya breathe the spirit maksudnya dengan kita meninggalkan kebiasaan buruk tadi kita bisa bernafas dengan lega gitu. Bagus banget ya Bagus Kevin. banget Kai. Keren Nah, banget pokoknya kakaknya. Gak terasa ini udah di penghujung laga. Spanyol. Ya, Spanyol. Nah, gak terasa informasi yang kakak berikan ini sangat bermanfaat banget. Penting juga nih buat kita ya kan Pastinya. Kevin. Nah, tak terasa sudah di penghujung acara bersama saya Kevin Arkandia Putra Dan saya Naila Fika Heronisa. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See you.